Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau review materi dari manajemen keuangan. Sebelumnya, kenalin namaku Dwi Purwanti dari Prodi Manajemen Universitas Teknokrat Indonesia. Jadi, di video ini aku akan bahas mengenai analisis rasio keuangan. Apa itu analisis rasio keuangan? Rasio keuangan adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan. Rasio keuangan ini dihitung berdasarkan data dan komponen yang terdapat dalam laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Dalam dunia keuangan, menganalisis rasio keuangan menjadi alat yang penting untuk mengevaluasi kinerja dan kesehatan keuangan perusahaan. Dengan menggunakan rasio keuangan, perusahaan dapat menilai kinerja perusahaan secara internal, membandingkan kinerja perusahaan antara periode waktu tertentu, serta melakukan perbandingan dengan perusahaan lain di industri yang sama. Fungsi analisis rasio keuangan itu ada 8. Yang pertama, melihat tren kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi sumber daya perusahaan seperti supplier, peralatan proses produksi, bahan karyawan itu sendiri. Yang ketiga, sebagai acuan calon investor untuk memilih perusahaan. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan pihak kreditur. Yang kelima, menilai efektivitas strategi perusahaan dalam membangun keunggulan kompetitif. Yang keenam, analisis kekuatan internal dan kemampuan daya saing perusahaan dengan kompetitor. Yang ketujuh, sebagai bahan referensi audit internal transaksi yang terjadi pada perusahaan, baik dari sektor keuangan operasional atau sektor lain. Dan yang kedelapan, menentukan nilai kinerja keuntungan yang diperoleh perusahaan. Jenis-jenis rasio keuangan, rasio ini dihitung berdasarkan data yang terdapat dalam laporan keuangan, seperti neraca laporan laba rugi dan laporan arus kas. Adapun terdapat beberapa jenis rasio keuangan yang umum digunakan, itu ada 5. Yang pertama, rasio profitabilitas berfungsi untuk mengukur sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Contoh, rasio laba bersih terhadap penjualan, rasio laba bersih terhadap aset, dan rasio laba bersih terhadap ekuitas. Yang kedua, rasio likuiditas. Fungsinya mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Contohnya, rasio lancar dan rasio cepat. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Fungsinya menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Contoh, rasio utang terhadap ekuitas dan rasio utang terhadap aset. Yang keempat, rasio efisiensi berfungsi mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan sumber daya untuk menghasilkan pendapatan. Contohnya, rasio perputaran persediaan, rasio perputaran piutang, dan rasio perputaran aset. Dan yang kelima, rasio pasar fungsinya mencerminkan evaluasi pasar terhadap nilai perusahaan dan biasanya melibatkan perbandingan antara harga saham dengan pendapatan per saham atau ekuitas per saham. Contohnya, earnings ratio dan price atau book value ratio. Rumus perhitungan rasio keuangan berikut adalah beberapa rumus sederhana yang bisa digunakan untuk menganalisis rasio keuangan, yaitu ada current ratio, rumusnya aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Rasio cepat, rumusnya kas ditambah efek ditambah piutang dibagi hutang lancar dikali 100%. Rasio kas, rumusnya kas ditambah efek dibagi hutang lancar. Kemudian margin laba kotor, rumusnya penjualan neto dikurang HPP dibagi penjualan neto dikali 100%. Margin laba bersih, rumusnya IAT dibagi penjualan neto kali 100%. Operating income ratio, rumusnya penjualan neto dikurang HPP dikurang EBIT dibagi penjualan neto dikali 100%. Earning power of total investment, rumusnya laba sebelum pajak dan bunga dibagi jumlah aktiva dikali 100%. Return of investment, ya rumusnya earning after tax atau EAT dibagi jumlah aktiva dikali 100%. Kemudian ROE, EAT dibagi jumlah ekuitas dikali 100%. Return of net worth, EAT dibagi jumlah modal sendiri dikali 100%. Perputaran piutang, rumusnya penjualan dibagi piutang rata-rata dikali 100%. Perputaran persediaan, rumusnya penjualan dibagi persediaan dikali 100%. Perputaran aktiva tetap, rumusnya penjualan dibagi aktiva tetap dikali 100%. Perputaran aktiva total, rumusnya penjualan dibagi total aktiva dikali 100%. Perputaran rata tagihan, rumusnya piutang dikali 365 dibagi penjualan dikali 100%. Perputaran modal kerja, rumusnya penjualan dibagi aktiva lancar dikurang hutang lancar dikali 100%.
Metode lain dalam analisis rasio keuangan selain metode perhitungan rasio yang telah dijelaskan di awal, terdapat dua metode lain yang bisa digunakan, yaitu analisis common size dan analisis time series. Analisis common size adalah membandingkan perubahan dalam pos-pos dengan total aktiva pasif dan penjualan perbandingan. Ini disajikan dalam persentase per komponen. Dalam laporan keuangan dan perusahaan mendapatkan informasi berupa komposisi investasi dan struktur modal. Analisis common size dilakukan juga untuk membandingkan data-data laporan keuangan perusahaan periode berjalan dengan sebelumnya membandingkan antar komponen atau perbandingan dengan industri. Analisis time series dan forecasting analisis ini digunakan untuk membandingkan data keuangan pada periode tertentu terutama sebagai bahan peramalan atau proyeksi kondisi keuangan di masa depan. Dalam analisis ini ada beberapa poin yang harus diperhatikan, di mana poin-poin tersebut mempengaruhi perubahan struktur keuangan, yaitu peraturan pemerintah, perubahan kompetisi, perubahan teknologi, dan juga akuisisi. Analisis ini juga bisa dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu ekonomi, statistik, dan visual. Dan biasanya analisis time series ini menggunakan indeks berupa angka-angka. Oke, semoga pembahasan aku mengenai analisis rasio keuangan bisa dimengerti ya. Makasih yang udah nonton dan see you di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.